Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Negara ini diapit oleh dua negara, yaitu Indonesia, tepatnya di bagian utara Pulau Kalimantan, dan Malaysia di Sarawak. Brunei merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah yang cukup kecil. Luas wilayah Brunei Darussalam bahkan lebih kecil dari Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi memiliki luas 5.782 km persegi, sedangkan Brunei memiliki luas 5.765 km persegi. Namun, meskipun ukurannya kecil, Brunei ini merupakan salah satu negara dengan ekonomi terkaya di Asia Tenggara. Mengutip data Global Finance Magazine pada tahun 2021 lalu, Brunei masuk ke dalam 10 negara terkaya di dunia. Lantas, bagaimana Brunei bisa sekaya itu? Hal ini karena Brunei merupakan negara dengan cadangan minyak dan gas alam yang melimpah. Ibu kota Brunei adalah Bandar Seri Begawan. Selain dari hal tersebut di atas, berikut sejumlah fakta menarik tentang Brunei Darussalam. Sejarah. Dalam catatan sejarah orang Tiongkok dan Arab, kerajaan Brunei telah ada di wilayah Sungai Brunei sekitar abad ke-7 dan ke-8, di mana digambarkan kerajaan tersebut mempunyai wilayah yang sangat luas, yaitu meliputi Sabah, Brunei, dan Sarawak. Pada abad ke-9, kerajaan awal Brunei ini ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya dan kemudian menguasai Kalimantan Utara dan Filipina. Selanjutnya, kerajaan ini juga pernah ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Namun, kekuasaan Majapahit tidaklah berlangsung lama. Setelahnya, Brunei berhasil membebaskan diri dan menjadi negeri yang maju, tepatnya pada abad ke-15 yang dipimpin oleh Sultan kelima Bolkiah pada tahun 1473 hingga 1521. Pada saat itu, Brunei menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting di Asia Tenggara. Pada tahun 1839, James Brooke, petualang dari Inggris, datang ke Sarawak dan menjadi raja di sana, serta menyerang Brunei yang membuat Brunei kehilangan kekuasaannya di Sarawak. Pada tahun 1959, Brunei mendeklarasikan kerajaan baru, walaupun hubungan luar negeri, keamanan, dan pertahanan tetap dipegang oleh Inggris. Pada tahun 1979, Brunei dan Inggris menandatangani perjanjian kerjasama dan persahabatan. Dan pada tahun 1984, Brunei sepenuhnya mencapai kemerdekaannya. Sistem pemerintahan. Brunei Darussalam menggunakan sistem pemerintahan monarki absolut berdasarkan hukum Islam. Sultan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sekaligus menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa menteri. Saat ini Brunei dijabat oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang telah memimpin selama 56 tahun semenjak tahun 1967 hingga saat ini. Ia merupakan Sultan Brunei yang ke-29. Sultan Hassanal merupakan pemimpin negara monarki terlama kedua di dunia setelah Ratu Elizabeth II yang memimpin Inggris selama 71 tahun. Sementara itu, karena menganut sistem monarki, Brunei tak memiliki Dewan Perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat. Seluruh anggota Dewan Legislatif dipilih langsung oleh Raja. Budaya dan bahasa. Brunei Darussalam telah memelihara budaya yang kuat yang dipengaruhi oleh agama Islam. Budaya Brunei hampir sama dengan budaya Melayu, namun dengan penerapan syariat Islam yang ketat. Agama Islam memiliki peran sentral dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk adat istiadat, seni, dan arsitektur di Brunei.
Negara dengan jumlah penduduk sekitar 452.906 jiwa ini, berdasarkan sensus Brunei tahun 2021, sekitar 82,1% penduduk Brunei adalah Muslim, 8,7% adalah Kristen, 7,8% adalah Buddha, 5%-nya adalah penganut agama lain, termasuk agama pribumi. 2/3 dari penduduk Brunei atau sekitar 66,3% adalah orang suku Melayu, 11,2% Tionghoa, 3,4% Dayak, dan 19,1% sisanya merupakan suku lainnya. Sementara itu, bahasa resmi yang digunakan penduduk Brunei adalah bahasa Melayu, namun saat ini bahasa Inggris juga cukup umum digunakan. Selain itu, juga ada bahasa daerah yang masih digunakan oleh sebagian penduduk, seperti bahasa Tutong, Dusun, dan Belait. Ekonomi. Tahukah kalian kalau Brunei Darussalam masih dikategorikan sebagai negara berkembang, walaupun Brunei memiliki pendapatan per kapita yang tinggi? Tercatat pendapatan per kapita Brunei sebesar 65.675 US dollar pada tahun 2022. Namun, hal itu tak cukup untuk menjadikan Brunei sebagai negara maju. Hal ini disebabkan karena sumber utama pendapatan tersebut masih bertumpu pada sektor primer, yaitu minyak bumi dan gas alam. Untuk melangkah menjadi negara maju, Brunei harus mengembangkan dalam sektor lainnya, seperti sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain. Walaupun Brunei belum dikategorikan negara maju, namun Brunei menjadi salah satu negara yang memiliki standar dan harapan hidup yang tinggi. Banyak faktor yang menjadikan Brunei menjadi negara dengan harapan hidup yang tinggi. Salah satunya adalah karena Brunei menjamin kehidupan warganya di segala aspek, mulai dari fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis hingga pemberlakuan bebas pajak. Negara teraman di dunia. Sebagai negara Muslim yang berpegang teguh pada syariat Islam, Brunei menjadi salah satu negara dengan tingkat kejahatan yang rendah. Brunei mengeluarkan berbagai aturan untuk menjamin keselamatan warganya. Pada awal tahun 1990-an, klub malam dilarang beroperasi di negara tersebut. Sedangkan pada tahun 2011, diharamkanlah rokok di negara ini. Dan pada tahun 2014, Brunei mengesahkan tentang homoseksual sebagai kejahatan yang dapat dihukum 10 tahun penjara atau dihukum rajam. Selain itu, Brunei mengharamkan penjualan dan mengkonsumsi alkohol. Namun, untuk warga non-muslim atau penduduk luar diizinkan untuk membawa alkohol, tapi dalam jumlah yang dibatasi, yaitu maksimal 2 botol dan 12 kaleng bir setiap orangnya, dan hanya boleh untuk dikonsumsi pribadi, tidak boleh untuk diperjualbelikan.